Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'du. Para asatid yang saya muliakan, Bapak Ibu-ibu, di bulan Ramadan ya, sebagaimana biasa kita selalu mengadakan majelis ilmu setelah sholat zuhur, dan insyaallah ya, jadi kalau kita merenungi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, maka kita melihat semarak ya di mana-mana, baik itu di pondok maupun di luar gitu, di masjid-masjid itu banyak sekali mengadakan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka untuk semakin menggali memahami Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri adalah bagian dari dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman dan dijelaskan siapa itu Ar-Rahman, yaitu Allamal Quran. Ar-Rahman itu adalah Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah tidak membiarkan hamba-hambanya, diantaranya kita sebagai manusia, itu menjalani kehidupan dengan tanpa pedoman, tanpa aturan. Ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja gitu? Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan supaya manusia ini tidak salah bertindak, tidak salah dalam mengambil dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai pedoman. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ya, bahwa inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjuki kita kepada sesuatu yang aqwam, yang paling lurus, yang paling baik. Jadi ikhwati iman, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengambil inspirasi, ya ambil inspirasi itu dari Quran. Kalau kita mau belajar tentang akhlak, maka akhlak yang ada dalam Al-Quran itu adalah yang terbaik. Kalau kita mau mengambil hukum dari Al-Quran, itu yang terbaik. Bahkan kalau saya baca ada satu buku, saya lupa judulnya, tapi penulisnya Profesor Raghib Assirjani. Beliau salah seorang guru besar ilmu sejarah. Itu beliau menyampaikan bahwa di antara peninggalan kaum muslimin itu adalah seni arsitektur. Dan seni arsitektur yang dikembangkan oleh kaum muslimin di Andalus itu terinspirasi dari Al-Quran. Bagaimana mereka mempelajari konsep atau gambaran indah tentang surga itu seperti apa. Kemudian surga yang mengalir air, kemudian yang dipenuhi dengan yang diistilahkan dengan jannah, itu adalah sesuatu yang tertutupi oleh pohon-pohonan. Itu diterjemahkan oleh mereka dalam konsep rumah yang mereka tinggali pada saat itu. Dan Masya Allah menjadi menjadi seni arsitektur yang luar biasa, yang tidak pernah ada di zamannya, yang tidak pernah bisa dilampaui oleh zamannya gitu. Itu inspirasi yang bisa diambil dari Al-Quran, yang itu adalah yang terbaik. Maka kalau kita bisa mengambil inspirasi apapun gitu ya, baik itu misalkan kita mengambil inspirasi dari kisah, kita mengambil inspirasi dari ayat hukum atau dari apapun, dan itu berasal dari Al-Quran, maka itu adalah yang terbaik. Ikhwati iman fiddin, insyaallah yang akan kita bahas di siang hari ini satu buku yang berjudul Qawaid Qur'aniyah,
khamsina qaidatan qur'aniyatan fin nafsi wal haya. Jadi buku ini berbicara tentang kaidah-kaidah yang diambil, yang dinukil dari Al-Qur'an. Ada 50 kaidah yang dinukil dari Al-Qur'an fin nafsi wal haya, yang berkaitan dengan jiwa kita dan kehidupan kita. Nah, penulis dari buku ini adalah Profesor Dr. Umar bin Abdillah Al-Muqbil. Beliau masih hidup sampai hari ini dan beliau adalah guru besar fi kulliyati tarbiyah wa dirasah al-islamiyah Jamiah Al-Qasim di Universitas Al-Qasim ya, di Saudi. Beliau memberikan pengantar terlebih dahulu. Jadi buku ini intinya berkisar di antara dua kata ya, qaidah dan Quran, qaidah Quraniyah atau qawaid Quraniyah. Nah, beliau di sini menyampaikan dalam tamhidnya bahwa buku ini berkisar tentang dua kata, qawaid dan Quraniyah. Fa'amal qawaid, adapun qawaid itu adalah fahiya jam'u qaidah. Jadi qawaid itu adalah jamak dari kata qaidah. Dan kata qaidah sendiri sudah menjadi bahasa serapan ya bagi kita orang Indonesia, menjadi bahasa kita kaidah ya. Beliau mengatakan ini mengambil atau menukil dari Ibnu Faris ya. Ibnu Faris ini penulis Lisanul Arab, bahwa yang disebut dengan qaidah itu adalah aslun muttaridun munqasun la yukhlafu wa huwa yudahi al-julus. Bahwa yang disebut dengan qaidah itu adalah pondasi yang dia itu tidak berubah. Jadi pondasi itu sesuatu yang tidak berubah, atau qaidah itu sesuatu yang tidak berubah, yang kalau dalam bahasa yang lain qawaidul bait asasuhu. Yang disebut dengan qaidah atau kaidah dari satu bangunan itu adalah asasuhu, itu adalah pondasinya. Jadi intinya kesimpulannya qaidah itu adalah pondasi ya. Dalam istilah yang lain, ini kalau di sini dikatakan ini diambil dari ilmu fikih ya, bahwa disebut qaidah itu adalah qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala juz'iyyatiha. Prinsip-prinsip yang bersifat umum, yang berlaku ala juz'iyyatiha, pada bagian-bagiannya. Istilah yang lain juga yang disebut qaidah itu al aslu alladzi tubna, mungkin ya ini tubna alaihi masailuhu wa furu'uhu. Jadi qaidah itu adalah asal atau pondasi yang dibangun di atasnya masail-masailnya dan cabang-cabangnya. Itu tentang qawaid. Jadi kita memahami bahwa disebut qawaid itu adalah ya kaidah yang kita pahami dalam bahasa Indonesia lah ya. Sebuah rumus yang yang akan menjadi rujukan bagi kita dan bisa kita terapkan pada cabang-cabangnya, pada turunan-turunannya. Itu kaidah. Nah, kemudian kata yang kedua adalah Qur'aniyah. Adapun Qur'aniyah di sini adalah maknanya adalah bahwa yang dijadikan qaidah itu adalah dinukil dari Al-Qur'an. Dinukil dari Al-Qur'an. Sehingga kalau beliau di sini memberikan ta'rif qaidah Qur'aniyah itu maksudnya adalah ahkamun kulliyatun qat'iyyatun mustakhrijatun min nususil Quran. Jadi hukum-hukum yang bersifat umum dan qat'i dan pasti yang diambil atau yang dikeluarkan dari nas-nas Al-Qur'an. Nah, maka qaidah di sini adalah diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian beliau ambil, yang ini bisa menjadi landasan bagi kita menjalani kehidupan. Kurang lebih seperti itu sebagai pengantarnya ya dari penulis hafizahullah. Nah, ikhwati iman fiddin, azani Allah wa iyyakum.
Pada buku ini ada 50 kaidah dan kita akan masuk kepada kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama adalah waqulu linnasi husna. Waqulu, dan berkatalah kalian, berbicaralah kalian linnasi, kepada manusia, husnan, dengan baik. Kalau kita lihat struktur kalimatnya, qulu di sini adalah bentuknya sigotnya fi'il amr ya. Yang di situ ada wawu jama'. Kalau fi'il amr berarti ya kaidah bakunya ya, kaidah asalnya al-aslu fil amri lil wujub. Jadi perintah itu menunjukkan wajib. Illa madalla dalilun ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyimpangkannya, yang memalingkannya. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib, maka berarti kembali kepada kaidah asal bahwa perintah itu menunjukkan wajib. Maka di sini kita berkata dengan baik itu bukan pilihan. Kita berkata dengan baik itu adalah satu kewajiban yang memang harus kita lakukan, begitu ya. Kemudian kata yang kedua adalah linnasi, waqulu linnasi. Nah, linnasi di sini kalau ditinjau secara bahasa, annas itu kan bentuk jamak ya, dan di situ diawali dengan alif lam. Maka dalam kalau kita mempelajari usul fikih, di antara lafaz am atau di antara lafaz umum itu, bentuk kalimat umum itu adalah salah satunya adalah lafaz yang jamak yang ma'rifah dengan alif lam. Lafaz yang berbentuk jamak yang diawali oleh alif lam itu menunjukkan umum. Maka ketika kita membaca waqulu linnasi, kepada manusia linnasi, maka di sini mencakup semua manusia. Baik itu orang tua kita, ataupun tetangga kita, ataupun anak kita, murid kita, atau mungkin pelayan kita, atau mungkin orang kafir, orang musyrik, siapapun itu yang masuk dalam kategori manusia, maka kita memiliki kewajiban untuk berkata dengan baik. Kemudian husna itu sendiri bentuk dari husna itu muannas ya, dari ahsan. Sehingga kata yang lebih ya, yang disampaikan oleh penulis pada saat beliau menjelaskan ini, husna di sini adalah bermakna ahsan, yang terbaik. Maka kita pahami bahwa kaidah ini mengajarkan kepada kita agar kita berbicara linnasi, kepada manusia, seluruh manusia, husnan, dengan kalimat, dengan kata-kata yang terbaik. Nah, ikhwatu iman fiddin, azanillahu wa iyyakum, kita tahu bahwa manusia ini adalah al-insanu madani bi tab'ihi. Jadi manusia ini adalah makhluk sosial. Dan yang namanya makhluk sosial itu butuh butuh yang lain. Dan pada saat berinteraksi dengan yang lain, disitulah mungkin ada gesekan, mungkin ada perselisihan, mungkin ada kesalahpahaman. Maka di sini kita membutuhkan kaidah dasar yang bisa kita gunakan untuk menjaga supaya interaksi kita sesama manusia ini berjalan dengan baik. Beliau mengatakan, innaha qaidatun taqarrara zikruha fil Qur'ani fi aksari min maudhi'in. Jadi kaidah ini, kaidah berbicara kepada manusia dengan pembicaraan yang terbaik, ini adalah kaidah yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayatnya. Jadi walaupun kalimat waqulu linnasi husna itu ada di surat Al-Baqarah ayat 83 ya kalau tidak salah. Sesungguhnya makna dari kalimat ini, makna dari kaidah ini itu diambil dari banyak ayat. Contohnya misalkan di surat Al-Isra ada waqul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Kemudian ketika berbicara dengan orang-orang ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam itu diutus kepada Firaun, Allah juga menyampaikan faqula lahu qaulan layyinan. Ya banyak sekali ya
Termasuk juga ketika ketika Allah Subhanahu wa taala memuji ibadur rahman dan berbicara kepada orang jahil, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi berbicara dengan yang membawa pada keselamatan. Demikian juga ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan kita dengan orang tua kita, misalkan waqulu fala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qaulan karima. Jadi ayatnya ini sangat banyak sebetulnya, tetapi kemudian beliau merangkumnya menjadi satu menjadi kalimatnya menggunakan ayat yang ada dalam Al-Baqarah ayat 83 di sini. Nah, kemudian ikhwati iman, di sini beliau juga menyampaikan, qala ahlul ilmi, ahli ilmu itu mengatakan wal qaulul hasanu yashmulu al hasanu fi hayatihi wa fi ma'nahu. Jadi yang disebut dengan perkataan yang hasan, yang baik itu mencakup al hasanu fi hayatihi, baik dalam kondisinya, caranya, dalam bentuknya, wa fi ma'nahu, dan pada maknanya. Fa fi hayatihi, adapun baik dari bentuknya atau cara dan cara menyampaikannya, ayyakuna bil lutfi, disampaikan dengan kelembutan, bil layyin, lembut juga, wa adamul ghidhah wal wasyiddah, tidak kasar, tidak keras. Itu adalah fi hayatihi. Jadi cara berbicara yang baik dalam pembicaraan yang baik atau perkataan yang baik dalam sisi bentuknya. Adapun wa fi ma'nahu, dalam maknanya, bi ayyakuna khairan, yaitu dengan kata-kata yang baik. Li'anna kulla qaulin hasanin fahuwa khairun. Karena setiap perkataan yang baik, yang hasan, fahuwa khairun, maka dia adalah khair. Wa kullu qaulin khairun fahuwa hasanun. Jadi ya, kalau kita menerjemahkannya susah ya. Hasan dengan khair sama-sama baik soalnya. Sama-sama bagus ya. Tapi penulis pada saat itu pernah menyampaikan yang disebut dengan khairan di situ adalah fihi faidah. Ada faidah, ada manfaat yang bisa kita ambil, maka itu adalah khairan. Jadi perkataannya itu bukan perkataan yang kosong, tetapi ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya dari kalimat itu, maka itulah perkataan yang hasan ya. Nah, kemudian ikhwati iman, kita tahu bahwa kita bertemu dengan dengan manusia itu banyak sekali ya. Bisa jadi kita bertemu dengan muslim, bisa jadi kita bertemu dengan orang-orang kafir gitu ya. Di sini dikatakan inna nahtaju ila hadhil qaidah bi kasrah. Sesungguhnya kita membutuhkan kaidah ini sangat banyak ya penerapannya. Khosatan wa anna fi hayatina nata'amalu ma'a asnafin mukhtalifatin minal bashar. Karena pada saat kita berinteraksi dengan banyak manusia yang berbeda-beda, maka kita akan dihadapkan pada bisa jadi kita terpancing untuk berkata dengan baik, kita bisa jadi terpancing dengan perkataan yang kasar gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan fafihimul muslim wa fihimul kafir. Ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang soleh, ada orang yang tidak soleh, atau orang toleh ya dalam bahasa Arab. Fafihim sogir, ada orang yang orang yang muda, atau wal kabir, ada orang yang sudah lebih senior gitu ya. Dan ini bahkan kita lebih butuh lagi ketika kita berhadapan dengan yang khusus ya, yang lebih khusus lagi, yaitu pada saat kita berinteraksi dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Bahkan kita membutuhkan kaidah ini ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang secara strata sosial mungkin di bawah kita. Baik itu mungkin yang punya pelayan di rumahnya dengan pelayan, atau mungkin dengan pegawainya misalkan, atau ya dan lain-lain lah. Nah, maka ikhwati iman fiddin azanillahu wa iyyakum, di sini penulis menyampaikan
bagaimana prakteknya ya, tatbiknya dalam gambaran praktik dari kaidah ini. Nah, maka di sini beliau mengatakan, wa anta ayyuhal mu'min idza qallabtal qur'ana wajadtal ahwalan naso 'alaiha al-qur'ana katatbiki amali li hadzal qaidati. Jadi kalau kita membulak-balik Al-Qur'an gitu ya, mengkaji Al-Qur'an, maka kita akan mendapati nas yang yang berkaitan dengan praktek dari kaidah ini. Yang pertama, misalkan di sini beliau mengatakan ta'ammal qaulullahi ta'ala anil walidain. Coba kita perhatikan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana interaksi kita dengan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini langsung potongan ayatnya, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kalau di awal ayatnya itu apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian apa? Hilaf deui. Allahu akbar. Oh, bukan yang itu. Ya di surat Al-Isra aja ya. Di ayat itu dikatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Allah di sini mengatakan wala tanharhuma. Satu, kepada orang tua itu wala tanhar. Jangan kamu membentak, menghardik ya. Yang kedua, wa qul lahuma qaulan karima. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kebalikannya. Berkata kepada mereka dengan perkataan yang kariman, yang mulia ya, perkataan yang mulia. Nah, sebetulnya di ayat ini sebelumnya ada kalimat wala taqul lahuma uff ya. Jangan kalian mengatakan uff. Uff itu dalam bahasa Arab itu bermakna, orang Arab itu memahami uff itu adalah ekspresi ekspresi kekesalan yang paling ringan. Itu adalah uff. Ya, lamun orang ngomong gitu. Aku malah gitu ya. Ekspresi yang menunjukkan kita kesal. Nah, itu adalah uff gitu. Nah, menunjukkan ekspresi seperti itu saja itu sudah tidak boleh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup kalimat ini dengan wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah dengan perkataan yang mulia. Makanya ayuhati iman fiddin, kalau kita melihat ya kisah Nabi Ibrahim misalkan, pada saat Nabi Ibrahim berdakwah kepada siapa? Kepada orang tuanya. Walaupun kita tahu ya bahwa orang tua Nabi Ibrahim itu adalah musyrik, bahkan bukan sekedar musyrik ya. Beliau adalah orang yang orang yang menjadi perantara manusia-manusia yang lain itu menyembah patung, karena orang tuanya Ibrahim adalah pembuat patung. Tapi pada saat Ibrahim alaihissalam itu mendakwahi ayahnya, maka beliau menggunakan kalimat yang sangat lembut, yang sangat kariman. Sekalipun bapaknya kafir. Tetapi walaupun kafir kan tetap dia adalah manusia. Masuk ke dalam keumuman kata annas. Nah, maka kita dapati ketika Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya itu kan di surat Maryam itu idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya abati. Ini panggilannya juga menggunakan kata abati. Katanya abati itu adalah panggilan yang paling lembut kepada ayah ya. Panggilan yang sangat lembut, yang sangat hormat kepada ayah. Ya abati lima ta'budu ma yasma'u wa la yubsiru. Wahai ayahanda, mengapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Wala yughni anka syai'a, dan tidak memberikan manfaat kepada engkau sedikit pun. Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiyya.
Nabi Ibrahim itu bahasanya Masya Allah ya, ini sangat lembut. Beliau mengatakan, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak engkau miliki. Ayah atau ya ayah misalkan ya, beliau mengatakan, wahai ayahku, barangkali engkau tidak memiliki ilmu yang saya miliki hari ini tentang tauhidullah. Fattabi'ani, maka ikuti saya. Ahdika siraton sawiya, aku akan menuntunmu, membawamu kepada jalan yang paling baik, yang paling lurus. Dan beliau juga dalam rangkaian ayatnya itu ya, ada satu kalimat itu gimana ya? Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabum minar rahmani fatakuna lisyayy. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Wahai ayahku, aku khawatir engkau itu ya bahasanya juga ya, aku khawatir ya. Inni akhafu ayyamassaka, aku khawatir engkau ditimpa oleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimatnya tuh aku khawatir ya, bukan Pak, lamun kieu mah Bapak asup ka neraka, tidak seperti itu gitu ya. Bahasanya itu ente togmol gitu, tidak langsung gitu. Sangat lembut Ibrahim menasihati ayahnya. Nah, ini di antara di antara tatbik atau praktek yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an bagaimana pada saat kita berinteraksi dengan orang tua kita. Bahkan ketika ayahnya mengusir pada saat itu dia mengatakan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu benci dengan Tuhan-Tuhan yang saya sembah ini? La ilam tantahi la arjumannak, kalau engkau tidak berhenti mendakwahi ini, la arjumannak, kami akan melemparmu, kami akan merajam kamu. Fahjurni maliya, udah sana-sana pergi, diusir. Tapi setelah diusir, apakah Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik? Enggak. Nabi Ibrahim tetap menyampaikan kalimat-kalimat yang ahsan, yang mulia, dan beliau mendoakan karena pada saat itu beliau mendoakan orang tuanya ya. Dan nanti di ayat yang lain nanti Nabi Ibrahim itu dilarang untuk mendoakannya. Tetapi pada saat itu refleks yang muncul adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya bagaimana? Doanya adalah qala salamun alaik. Beliau berkata kepada bapaknya, mudah-mudahan engkau mendapatkan keselamatan. Jadi tetap berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memintakan ampun kepada Rabbku karena sesungguhnya Rabbku itu adalah sangat baik kepadaku. Ini di antara praktek yang bisa kita lakukan, berbicara dengan perkataan yang sangat baik itu kepada orang tua ya, salah satunya. Nah, kemudian yang kedua di sini beliau mengatakan wa kadzalika aidan fima yakhussu mukhatabatan as-sa'il al-muhtaj. Beliau mengatakan bahwa contoh yang kedua adalah bagaimana ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita adalah orang yang meminta dan orang yang membutuhkan. Dia orang yang meminta-minta dan dia membutuhkan. Maka Al-Quran mengatakan wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya mungkin kalau ayat ini kan di awalnya adalah wa ammal yatima fala takhar. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak-anak yatim fala takhar, jangan kamu membentak. Jangan kamu menghardik. Wa ammas sa'ila falatanhar, kepada orang-orang yang meminta pun falatanhar, kamu jangan menghardiknya, mencelanya. Maka di sini penulis Hafizahullah mengatakan bal ba'du ulama yara umumaha fi kulli sa'il. Para ulama itu berpendapat bahwa ini mencakup semua orang yang meminta. Sawaun kana sa'ilan lil mal, baik dia meminta urusan dunia nih, meminta harta kita,
Au lil ilmi, atau meminta ilmu. Jadi baik kepada orang-orang yang meminta harta maupun meminta ilmu. Jangan sampai kita berkata dengan perkataan yang kasar. Nah, maka ikhwatu iman, kita sering ya menghadapi kondisi ini. Ada orang-orang yang meminta-minta kepada kita, datang meminta. Ya sebetulnya wallahu alam ya, ada seseorang yang Masya Allah ya, saya sangat kagum dengan beliau. Itu kalau ada orang yang meminta, dia bilang mengatakan, dia kata, ya harusnya kita bersyukur sih, gitu. Karena berarti mungkin ada husnuzon pada dirinya bahwa kita bisa memberi sama dia, gitu. Walaupun sebetulnya mah kita bisa, gitu ya. Tapi orang yang meminta itu sudah husnuzon, sudah punya prasangka yang baik kepada kita bahwa kita bisa membantu dia, walaupun sebetulnya kita tidak bisa. Nah, maka ketika kita menghadapi orang seperti itu, fala tanhar, jangan menghardik, jangan berkata-kata dengan kata-kata yang kasar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi perkataan yang baik, dan meminta ampun itu lebih baik dibanding memberi tapi dengan menyakiti. Ya ada ya tipe-tipe orang yang ngasih sih, tapi memberinya itu dengan disusul dengan kata-kata yang menyakitkan orang yang mendapatkan bantuannya. Ada misalkan ada orang yang memberi misalkan skincare misalkan. Setelah pakai skincare terus pas ketemu ngomong sih, tuh kan ganteng kan nama gitu. Itu jangan sampai orang yang mendapatkan bantuan kita itu merasa nggak enak ya gitu. Jadi kalau memang kita tidak bisa memberi, ya sudah, doakan saja mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada dia. Tidak perlu kita memaki-maki, memarah-marahi, oh dasar pengangguran, dasar. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Dan kalaupun kita sudah memberi, nah hati-hati ya teman. Kalaupun kita sudah memberi, jangan sampai pemberian kita itu disusul dengan perkataan-perkataan yang membuat orang lain tersinggung yang mendapatkannya. Kemudian diungkit-ungkit. Oh mana baheula lamun teu dibantuan ku urang masih ya. Oh mun teu dibere injem ku saya. Dan seterusnya kalimat itu akan membuat orang yang mendapatkan bantuan itu merasa tidak nyaman. Dan itu, ikhwati iman, itu adalah membatalkan sedekah yang sudah kita keluarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai wahai orang-orang yang beriman, kalian itu membatalkan sedekah yang sudah kalian berikan bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti orang yang sudah diberikan bantuan gitu. Nah, ini barangkali di antara prakteknya ya, penerapannya yang bisa kita lakukan pada saat kita menghadapi orang yang meminta-minta. Maka waqulu linnasi husna, tetaplah berkata dengan husnan, dengan perkataan yang baik. Nah, kemudian apa lagi? Wa minat tatbiqat, beliau melanjutkan al-amaliyah li hadzal qaidah al-Qur'aniyah. Di antara praktek dari kaidah ini, beliau mengatakan ma'asnallahu bihi ala ibadir rahman. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pujian kepada ibadur rahman. Di akhir surat Al-Furqan itu ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat-sifat orang-orang yang ibadur rahman. Salah satunya di antara sifat mereka adalah idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu memiliki sifat yang tercermin dari lisannya
kalaupun dia berhadapan dengan orang-orang yang jahil itu kalau dalam bahasa bahasa fikih ada juga yang mengatakan jahil itu adalah pelaku maksiat ya. Jadi kullu man aso jahil. Setiap orang yang melakukan maksiat itu adalah jahil. Nah, bagaimana kita menghadapi para pelaku maksiat? Maka di sini kita berkata dengan salama. Jadi berbicara dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Baik keselamatan untuknya maupun keselamatan untuk kita sendiri. Jangan sampai kalimat kita itu justru memancing orang yang jahil, orang yang pelaku maksiat ini justru melakukan perbuatan jahat kepada kita. Ya sudahlah, biarkan. Misalkan sebagaimana yang dilakukan oleh kalau Rasulullah itu kan di dalam satu kisahnya itu ada orang-orang Yahudi lewat gitu ya, ketemu dengan Rasulullah dan mereka mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sum itu kan artinya racun ya. Cepat mampus lu Muhammad gitulah namun diterjemahkan mah. Gancang paeh sih ya. Maka jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sederhana, waalaikum. Udah selesai. Walaupun di situ memang ada ya jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha yang beliau itu marah gitu ya. Walaupun Masya Allah ya, ikhwati iman, ini Aisyah itu pada saat itu ya, ibu kita nih Aisyah, pada saat suaminya dihina, itu beliau marah luar biasa. Dan kemarahannya itu diekspresikan dengan jawaban beliau kepada orang-orang Yahudi itu. Apa jawabannya? Wa'alaikumussalam wala'anakumullahu wa ghadibalakum ya akhwatal qiradata wal khanazir. Wa'alaikumussalam, semoga kalian juga cepat mampus. Wala'anakumullah, semoga Allah melaknat kalian. Dan semoga Allah marah kepada kalian, murka kepada kalian. Ya akhwatal qiradata, wahai saudara-saudaranya kera dan babi. Kenapa tidak disebut kudanil misalkan? Yang disebut adalah babi dan kera. Karena dalam dalilnya, dalam Al-Quran, itu tidak didapati orang-orang Bani Israel itu dikutuk jadi kudanil. Jadi secara makna benar nih, Aisyah itu kata-katanya itu tidak ada yang salah. Disebutkan misalkan wa'alaikumussalam. Ya kalau memang mereka memberikan hinaan, boleh kita membalas dengan hinaan lagi, boleh. Kemudian kalimat wala'anakum, semoga Allah melaknat kalian, memang di Quran juga disebutkan bahwa orang-orang Bani Israel itu dilaknat. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud. Jadi orang-orang Bani Israel itu memang dilaknat melalui lisannya Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah murka kepada kalian, iya. Orang-orang Yahudi itu kan disebut al-maghdub alaihim. Sehingga dari kalimatnya Aisyah radhiyallahu anha ini secara makna betul, tetapi hai'ahnya, bentuknya ini yang tidak elok. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu menegur Aisyah. Beliau mengatakan yang lembutlah Aisyah. Sesungguhnya kelembutan itu inna rifqo tidaklah kelembutan itu berada menempati sesuatu illa zanah, maka dia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut atau diangkat dari sesuatu illa syana, kecuali itu akan membuat hal tersebut menjadi buruk kelihatannya. Nah, maka ikhwati iman, di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika kita berhadapan sekalipun dengan orang-orang yang berbuat salah, berbuat keburukan, maka kita tetap menggunakan kalimat-kalimat yang sangat baik, yang terbaik. Dan sudah kita sebutkan tadi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana
Nabi Musa alaihissalam dengan dengan Nabi Harun alaihissalam itu pada saat mendakwahi Fir'aun itu sampai diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka menggunakan kata-kata yang sangat lembut ya. Jadi faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam itu diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang lembut, yang mudah diterima lah ya. Karena bagaimana sulit mungkin untuk Nabi Musa alaihissalam itu berkata-kata dengan kata-kata yang tegas kepada Fir'aun. Sementara Fir'aun pada saat itu merasa bahwa dia adalah raja yang tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan beliau pada saat itu ya. Fir'aun itu merasa bahwa ya nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Maka tidak mungkin dihadapi dengan kekerasan, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk menyampaikan dakwah ini itu dengan yang lembut. Maka kita ketahui kan kisahnya seperti di surat An-Nazi'at gitu kan, ketika Nabi Musa itu mengajak Fir'aun itu faqul hal laka ila an tazakka, wahai Fir'aun apakah engkau mau gitu kan, hal laka ila an tazakka, apakah barangkali engkau mau mensucikan diri gitu. Tidak langsung dikonfrontir kan, wah musyrik kamu gitu. Musyrik mah masih mending ya. Musyrik itu menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Ini Fir'aun itu lebih parah kan. Fir'aun itu menempatkan dirinya lebih tinggi dibanding Allah Subhanahu wa taala. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini lebih parah sebetulnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Fir'aun kepada Nabi Musa dan Nabi Harun agar mereka berkata dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kalimat-kalimat yang husna. Faqul hal laka ila an tazakka, apakah barangkali engkau mau mensucikan diri, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, kalau seperti itu, kalau engkau mau untuk membersihkan diri, aku bisa menuntunmu supaya engkau menjadi khusyuk, menjadi takut kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Itu kalimatnya sangat sangat santun begitu ya, Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam kalau kita membaca kisahnya ya, masya Allah, Nabi Musa itu sangat sabar ya menghadapi Fir'aun, yang kemudian ternyata Nabi Musa itu harus lebih sabar lagi ketika menghadapi kaumnya sendiri setelah itu ya, setelah Fir'aun ditenggelamkan. Nah, ikhwatu iman fiddin, dari qaidah ini kita bisa mengambil dari ayat-ayat yang tadi ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita bisa berbicara dengan pembicaraan atau perkataan yang terbaik. Baik itu adalah hayahnya, bentuknya, bentuk cara berbicaranya, ataupun makna dari atau kata-kata yang kita ucapkan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Maka dua hal itu yang barangkali perlu kita perhatikan. Maka ikhwatu iman fiddin, kalau kita diajarkan agar kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang terbaik kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang jahil, bagaimana lagi pada saat kita berhadapan dengan orang tua kita. Walaupun memang bisa jadi mungkin orang tua itu ya mungkin tidak lebih berilmu dibanding kita, tidak lebih berpendidikan dibanding kita, tapi ya itulah bagaimana kita harus bisa berkomunikasi dengan orang tua itu dengan perkataan yang terbaik ya. Kemudian bagaimana juga kita bisa berinteraksi dengan pasangan kita, dengan istri atau dengan suami kalau ibu-ibu. Bagaimana kalau bapak-bapak mungkin ya dengan istri-istrinya itu, ya bagaimana seorang perempuan itu bisa rela meninggalkan ayahnya, ibunya yang sudah membesarkannya untuk mengikuti laki-laki yang tidak pernah dikenal sebelumnya, yang pada saat nikah juga belum ada kepastian bahwa si suami ini bisa menjamin nggak untuk kehidupannya gitu. Bagaimana istri-istri kita itu
berani meninggalkan semua kenikmatan di rumah orang tuanya untuk menjadi untuk menjadi istri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu juga dengan para istri barangkali ya. Bagaimana berinteraksi dengan suami itu dengan kalau diperintahkan kepada orang kafir saja berkata dengan yang baik, bagaimana dengan suami ibu-ibu. Saya nggak punya suami. Bagaimana dengan suami ibu-ibu yang suami ibu itu muslim, juga kalaupun zolim tidak sezolim Fir'aun gitu. Kan kepada Fir'aun saja berkata dengan perkataan yang lembut gitu ya. Nah, termasuk juga barangkali bagaimana kita bisa berbicara ma'al aulad kepada anak-anak kita atau kepada murid-murid kita. Nabi SAW itu pada saat datang orang-orang yang mau belajar itu kan marhaban bitolabil ilmi, memberikan sambutan luar biasa. Saya masya Allah ya, ada satu guru saya, beliau talaki di beberapa negara, salah satunya di Madinah cukup lama, kemudian di India juga, kemudian ke Mesir juga pernah, ke Alexandria. Itu waktu itu, insya Allah ya, saya datang sendirian. Saya pada saat itu dengan sangat lancang lah ya mungkin ya. Tapi memang katanya seperti itulah cara orang-orang yang mempelajari ilmu hadis. Datang kepada beliau meminta hadis musalsal bil awaliyah dan arba'in. Dan pada saat itu hanya saya sendiri. Tapi beliau mau membacakannya sampai selesai dan memberikan ijazahnya kepada saya. Ini masya Allah ya, dia walaupun satu orang itu dia layani dengan baik. Dan pada saat ditanya, Ustaz, kok bisa gitu? Kata beliau, ya saya tidak tahu, bisa jadi antum yang akan tetap membawa nama saya sampai hari kiamat nanti. Yang bisa jadi yang bisa jadi silsilah sanad dari antum nih yang akan tetap sampai ke hari kiamat nanti. Saya nggak tahu dari siapa. Maka barangkali untuk kita para ustadz ya, bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang ya kadang menggemaskan gitu ya, anak-anak kita tuh kadang ada saatnya mereka sangat menyejukkan mata kita, tapi ada saatnya juga mereka itu membuat kita harus ngurut dada gitu. Tapi tetap walaupun pada saat itu kita sedang marah, pada saat itu kita kecewa, waqulu linnasi husna. Kita tetap berkata dengan perkataan-perkataan yang baik ya. Jangan sampai merendahkan, jangan sampai mencela gitu ya. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lakukan ya. Dan ikhwat iman, di sini penulis menutup dengan satu ayat. Saya lupa ini ayat keberapa. Sebentar. Beliau mengambil satu ayat dari tidak dituliskan ya ayatnya ya. Tetapi di sini mengambil dari surat Al-Isra ya. Beliau menukil satu ayat terakhir di sini. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum. Dan berkatalah kepada hamba-hambaku itu dengan perkataan yang terbaik. Innasyaitana yanzagu bainahum. Karena sesungguhnya setan itu akan menyimpangkan kita, akan memasukkan permusuhan di antara kita, akan menghembuskan perkataan-perkataan yang membuat kita semakin jauh dengan saudara-saudara kita. Maka kita perlu mengambil mengambil ibrah dari ayat-ayat ini dengan satu kaidah yang sangat pendek ya. Kaidahnya adalah waqulu linnasi husna, dan berkatalah dengan perkataan yang terbaik.
Demikian barangkali ikhwat iman, Bapak Ibu-ibu, para asatizah yang saya muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat pada siang ini. Seharusnya ini jadwalnya Ustadz Amir ya hari ini, karena laqadarullah beliau itu sudah 3 hari sakit, dan hari ini juga masih masih lulus lah, masih proses penyembuhan, sehingga saya menggantikan untuk hari ini, menggantikan beliau terlebih dahulu. Demikian barangkali, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.